Haid artinya mengalir. Namun dalam terminologi agama, haid itu darah yang keluar dari ujung rahim perempuan. Paling cepat umur 9 tahun Hijriyah kurang lebih. Maka bila kemudian perempuan itu kita sampai nama dia, kamu sudah balik, kamu sudah wajib sholat. Gak sholat dosa, bukan tanggung jawab abah lagi, tanggung jawab diri. Ramadan kamu kudu puasa. Allahu ya Allahu ya Allah. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Babul haidhi wan nifasi. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum-hukum haid dan nifas. Al-haidu huwa damul khariju min qubulil mar'ati fi sihhatiha bila sababil. Adapun haid adalah yaitu darah yang keluar dari kemaluan depan perempuan pada waktu sehatnya dia dengan tanpa sebab melahirkan. Wan nifasu huwa damul khariju minha ba'da tamami wiladatiha. Adapun nifas adalah yaitu darah yang keluar minha daripada perempuan ba'da tamami wiladatiha sesudah sempurna, sesudah selesai, sesudah beres melahirkannya perempuan. Wa aqallu sinnil haidhi tis'u sinina taqriban. Adapun sekurang-kurangnya masa haid yaitu 9 tahun takriban kurang lebih. Wa aqallu muddatihi yaumun wa lailatun. Dan adapun sekurang-kurang masanya haid yaitu sehari dan semalam. Wa aktsaruha 15 yauman. Adapun paling banyaknya masa haid yaitu 15 hari. Wa ghalibuha sittatun aw sab'atun. Dan adapun umumnya masa haid yaitu 6 hari atau 7 hari. Fa inna qasaddamu an aqallil muddati aw zada ala aktsariha fahuwa damu fasadin. Maka jikalau kurang oleh darah dari sekurang-kurangnya masa haid atau lebih oleh darah daripada atas paling banyaknya masa haid fahuwa damu fasadin, maka darah itu adalah darah penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang urusan perempuan. Jadi bagi laki-laki mau pulang duluan boleh. Emang ini mah untuk
untuk perempuan saja. Tapi yang punya bininya perempuan atau ibunya perempuan atau anaknya perempuan, maka jangan pulang, kudu ngaji juga. Sebab pertama kali yang dituntut di akhirat bagi laki-laki itu yang nuntut adalah bininya, keluarganya. Ketika mau masuk surga, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu, mula-mula yang nyeret-nyeret ke neraka pada hari kiamat adalah keluarga, istri. Maka beruntung yang bujangan, beruntung, enggak ada yang nyeret-nyeret. Kenapa? Karena masalah agama. Sebab yang wajib ngajarin bini itu adalah lakinya. Disebut nafkah batin. Itu menafkah batin. Siapa tuh? Ajaran yang mana? Nafkah tuh ada dua. Ada nafkah lahir, yaitu ngasih makan, ngasih tempat. Ada nafkah batin, ngasih ilmu agamanya. Itu kewajiban laki. Jadi bini itu dalam Islam di rumah aja. Lakinya yang nyariin duit ama nyariin ilmu. Dia bilangin sama bini, kalau dia ndak bisa ngajarin si suami karena repot dengan tugasnya keluar kota atau karena nggak bisa, maka kewajiban yang kedua manggil guru ke rumah, ngajarin bininya, guru perempuan ke rumah, ngajarin cara-cara ibadah kepada Allah, kepada lakinya bagi perempuan. Kalau kemudian manggilin enggak, ngajarin enggak, wajib si laki nyuruh bininya hadir ke majelis taklim. Wajib. Yang di majelis itu diajarkan urusan ibadah dia kepada Allah dan kepada sesama. Wajib. Nyuruhnya dapat ganjaran. Lo ngaji, bukan asal ngaji, tapi ngaji ibadah dia. Kalau tiga-tiga ini enggak, ngajarin sendiri enggak, manggil guru perempuan ke rumahnya enggak, nyuruh ngaji enggak, maka laki yang kayak begini biar tahajudnya rajin, puasanya rajin, bakalan calon penghuni neraka. Sebab pintu agama bininya ditutup sama dia. Dia wajib. Saya nggak pengen ngajarin bininya santri yang udah ngerti dulu, kan udah nggak repot. Ini nyuruh kawin lagi, bukan yang bujangan atau yang duda gitu. Begini. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Apa maknanya? Ay alimuhum wa adibuhum
amra dinihim. Maknanya ngejaga bini dari neraka tuh ajarin, didik urusan agamanya. Agama itu begitu. Inilah ngomongin haid dan nifas. Bab ini perlu diketahui, dari perempuan itu dari vaginanya keluar 3 macam darah. Ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ada namanya darah haid, ada namanya darah nifas, ada namanya darah istihadah. Istihadah ini dia harus tahu. Jangan dia kata ini men gak teratur. Nah, ini ndak tahu dia apa itu men, begitu. Dia harus tahu tentang men itu. Para sahabat itu dipuji karena mereka enggak sungkan-sungkan kepada Nabi untuk nanya. Jadi khairun nisa il alam nisaul ansar. Dalam satu riwayat hadis, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Madinah. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipuji oleh Nabi? Sebab mereka enggak sungkan urusan ibadah tuh nanya, ini bagaimana ini keluar darah nih, ini namanya keputihan, ini najis apa enggak ini. Dia enggak sungkan nanya-nanya. Itu dipuji karena keselamatan agama adalah hal yang paling utama. Ada 3 darah yang keluar daripada perempuan. Ada darah haid, ada nifas, ada istihadah. Malam hari ini kita akan membahas haid saja. Nifas pada pertemuan mendatang. Haid saja malam hari ini. Al-Quran berbicara haid. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka pada bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang haid. Haid ini bagaimana? Hukumnya apa? Bagaimana ini haid? Haid bagaimana? Kata Nabi, qul, Allah suruh jawab, qul, jawab olehmu ya Rasulullah. Kalau ditanya tentang men, huwa adzan. Men itu kotoran, najis, darah, kotor. Perempuan men kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhi istri ketika men. Artinya jauhi, jangan bersetubuh. Bukan enggak makan bareng, tidur suruh di kandang ayam lagi men kotor, enggak. Tidur bareng, makan bareng, yang penting jangan ke situ. Sebab darah itu warnanya merah. Merah itu tanda berhenti, stop dulu, stop. Men namanya haid. Apa itu haid? Haid
secara etimologi adalah maknanya mengalir. Hadal wadi maknanya salama'uhu, telah haid oleh jurang, oleh lembah, maknanya telah mengalir airnya lembah. Haid artinya mengalir. Haid itu artinya mengalir secara bahasa. Namun dalam terminologi agama, apa itu haid? Menstruasi itu apa? Huwa damul khariju min qubulil mar'ati fi sihhatiha bila sababin. Haid adalah darah haid, yang mana darah ini keluar dari kemaluan depan perempuan. Keluarnya dari kemaluan depan perempuan. Dari ujung rahim, berangkatnya ujung rahim perempuan. Ujungnya, ini perempuan, ujungnya itu dari situ tuh, netesnya. Keluarnya lewat kemaluan. Keluarnya dari ujung rahim. Ujung rahim. Perempuan. Laki-laki nggak ada yang men. Laki-laki. Tapi ikut-ikutan pre ada. Malu punya binian tuh. Bininya men, dia juga men. Begitu. Yang kaya begitu. Men. Begitu. Jadi haid itu darah yang keluar dari ujung rahim perempuan, keluarnya melalui vaginanya perempuan, keluarnya waktu sehat, bukan karena ada faktor penyakit, bukan. Keluarnya bukan sebab melahirkan. Kalau keluarnya tidak sehat namanya istihadah. Kalau keluarnya sebab melahirkan namanya nifas. Dari situ udah kebaca definisi. Darah yang keluar dari ujung rahim perempuan kala sehat tanpa sebab melahirkan, sekalipun hamil, sebab pada kenyataannya ada juga perempuan hamil yang men, ada fakta begitu. Ada juga, walaupun jarang, kebanyakan kalau hamil tidak men, tapi ada nyatanya men. Begitu men. Itu haid. Nifas apa? Nifas betulnya besok ini penjabarannya, tapi ada di depan, harus dijabarin sedikit. Tapi bakal saya ulang. Nifas adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Kalau nifas, jadi nifas itu
adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan sesudah kosongnya rahim daripada kandungan, meskipun melahirkannya segumpal darah atau segumpal daging, keguguran. Itulah darah yang keluar, namanya disebut nifas. Tapi nifas secara bahasa artinya melahirkan. Nifas dalam bahasa etimologinya melahirkan. Terminologi agamanya, nifas adalah darah yang keluar daripada kemaluan depan perempuan sesudah kosongnya rahim daripada kandungan, sekalipun ngelahirinnya segumpal darah atau segumpal daging, dengan catatan darah itu keluar sebelum 15 hari melahirkan. Catatannya itu namanya disebut nifas. Jadi darahnya sebelum 15 hari. Tapi kalau keluar darahnya lewat dari 15 hari, yakni ke hari ke-17 sesudah ngelahirin baru keluar darah, berarti darah mens, bukan nifas. Kalau lewat daripada 15 hari. Tapi darah itu keluarnya sesudah beres ngelahirin. Kalaulah kembar baru keluar satu, ada darah, bukan nifas, karena rahimnya belum kosong. Jadi nifas itu sebagai ciri membersihkan rahim dari anak. Begitu. Darah yang bareng dengan melahirkan bukan darah nifas. Begitu namanya darah melahirkan. Yang namanya nifas mah adalah darah yang keluarnya sesudah beres ngelahirin. Itu nifas. Saya akan ulang pertemuan mendatang, biar saya ngaji malam ini fokus pada haid saja. Kapan pertama kali perempuan itu bisa mens dalam Islam? Artinya umur berapa perempuan itu memungkinkan bisa mens dalam Islam? Wa aqallu sinnil haidi tis'u sinina. Artinya paling cepatnya perempuan keluar darah mens ketika beranjak umur 9 tahun kurang lebih. Jadi perempuan bisa mens paling cepat umur 9 tahun, tahun Hijriyah kurang lebih. Dari mana dalilnya? Dalilnya hasil penelitian Imam Syafi'i pada perempuan-perempuan Arab kala itu. Maka dari sekian banyak perempuan yang ditemukan mens
paling cepat umur 9 tahun. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu umurnya 354 hari. Beda 11 hari dengan tahun Masehi. 11 dikali 9 berapa tuh? 9. Artinya bila perempuan itu, kalau pakai, karena kita orang pakai Masehi, umur 8 tahun kan 99 hari, ini 3 bulan. Dengan 9 tahun kan selisihnya 11 kali 9 per tahun, 11 selisihnya sama Masehi. Jadi 99 anggap 3 bulan. Berarti umurnya paling cepatnya perempuan tuh mens umur 8 tahun 9 bulan kalau pakai Masehi gitu. 8 tahun 9 bulan. Kalau sekolah kelas berapa SD itu? Kelas 3 dah ya, 2, 3 ya, 7, 8 ya, kelas 2 dah, 3, umur 3 tahun. Kelas 3 ya, SD lah. Itu bisa paling cepat perempuan tuh. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, a'jabu ma sami'tu minan nisa illati yahid nisa'u tihama tahidna litis'i sinina. Yang paling mengherankan kepada saya dari perempuan yang men adalah perempuan Arab Makkah Madinah. Paling mereka men umur 9 tahun. Artinya paling cepat orang men perempuan tuh umur 9 tahun kurang lebih itu kurang kira-kira 15 hari. Dari 9 tahun keluar darah men, kurang 10 hari men. 7 tahun enggak ada, 7 tahun. 8 tahun percis enggak ada. Itu 9 tahun paling cepat umur 9 tahun. Artinya kalau sampai ada perempuan melihat darah men di bawah 9 tahun dengan jarak di bawah 16 hari begitu, artinya 8 tahun 11 bulan 20 hari, yakni kurang 10 hari 9 tahun. Pastikan men, namanya kurang lebih begitu. Kurang lebih itu ukurannya di 16 hari menuju 9 tahun. 9 tahunnya kurang 10 hari men, 9 tahunnya kurang 9 hari men, 90 tahunnya kurang daripada 14 hari masih men. Darah yang keluar tuh pastikan darah menstruasi. Di bawah itu kalau umurnya baru 8 tahun percis lalu keluar darah, bukan men. 2 kemungkinan. 1, bisa aja tembok Cinanya ada yang bobol. Tahu tembok Cina? Kedua, bisa jadi darah penyakit. Artinya konsultasikan ke dokter kalau sampai 8 tahun, sebab rumusnya enggak ketemu. 8 tahun, 7 tahun, 3
3 tahun men ndak ketemu rumusnya. Itu begitu. Maka bila kemudian perempuan itu men, datang men nih, jangan kaget. Kita bapak ibunya nih, jangan kaget. Ini men namanya. Kita sampai nama dia, kamu sudah baligh. Sudah baligh. Kamu sudah wajib sholat. Enggak sholat dosa, bukan tanggung jawab abah lagi, tanggung jawab diri. Ramadan kamu kudu puasa, enggak puasa kamu dosa, tanggung jawab kamu. Kamu sudah kayak bapak, namanya mukallaf, berakal dan baligh. Dengan men kamu baligh. Begitu kita harus sampaikan ya. Kalau men begitu, ajarin bila men, suruh dia azam am. Ketika perempuan men selamatan begitu. Biasanya orang dulu pakai nasi kuning, orang sekarang sih enggak, dikata tabu. Orang dulu kalau men ngadu sama orang tuanya, kok keluar darah mah, ini men selamatan. Di situ dibimbing. Ini yang dilupakan oleh banyak muslim. Kalau udah mentor, kita bimbing, ajak ngomong sama kita. Ayo neng, sayang kok, ngomong dia. Namanya azmun am, wajib nih muslim. Ya Allah, saya janji sebagai muslim perempuan, saya janji akan menjalankan seluruh perintah-perintahmu kepada saya sebagai muslim perempuan, dan saya berjanji akan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah kepada saya sebagai muslim perempuan. Itu dibimbing sama abahnya begitu. Bapak begitu enggak tuh sama anak perempuannya? Halo, begitu enggak? Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Taubat kita sama Allah, udah ngerjain dosa. Pulang dari ngaji, dudukin anak perempuannya, dikodok, diajarin, suruh ngomong, neng ngomong, bagi duit dulu nggak apa-apa, begitu, ajak ngomong, penting, ini penting, perempuan, jangan enggak, begitu, wajib masalahnya, wajib, begitu. Kita kodok anak kita yang perempuan, dudukin, ajak ngomong. Ini kewajiban, sebetulnya kewajiban kamu, tapi bapak bertanggung jawab karena bapak baru ngaji. Bapak nih, maklumlah, meleng bapak nih mualaf, gitu. Islam sih dari kecil, cuman ngaji baru, begitu. Ya jujur aja, anak nggak apa-apa, gitu. Jadi harus ngomong nih, kamu nanti jangan lupa kalau nanti kamu punya anak, nanti nikah, ini diomong kalau udah min ya, gitu. Ya Allah, saya janji akan saya jalankan semua kewajiban-kewajibanmu kepada saya sebagai muslim perempuan, dan saya janji akan menjauhi seluruh larangan-laranganmu kepada saya sebagai muslim perempuan. Udah begitu, Al-Fatihah, doa dah. Doain biar dia mantap menjadi muslim. Kenapa banyak muslim bengal? Emang lingkungannya bengal. Sebab kenapa Ismail hebat? Sebab Ismail
tidak lepas dari pola pendidikan yang benar dari ayah bunda Ibrahim dan Hajar alaihimassalam. Karena guru seorang anak adalah lingkungan yang terdekat adalah orang tuanya. Maka kitalah yang dituntut oleh agama ke sana. Anaknya perempuan, untung saya belum laku. Wah iya, bagus kan, kalau masih bujangan ya kan, begitu. Anaknya perempuan, diomong. Kalau masih kecil, kalau nanti men bilang baba, ya gitu. Begitulah gitu. Siapa yang mau ngamalin ajaran Islam kalau bukan kita? Wajib kita. Namanya azmun janji umum. Ketika balik, wajib perempuan bilangin tuh kayak tadi, sholat sudah wajib nih, puasa udah wajib, kalau nanti rumah tangga nggak boleh bersetubuh, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, bilangin supaya dia tahu. Inilah yang disebut pendidikan seks dalam Islam tuh begitu, bukan ngajarin yang macam-macam. Kudukah diajarin pendidikan seks gitu. Ya ini gitu. Supaya dia tahu batasan mana yang boleh, batasan mana yang tidak boleh, supaya dia paham perempuan itu, biar dia tahu yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Paling cepat bisa men umur 9 tahun, paling lamanya seumur hidup. Ada kalanya perempuan itu seumur hidup tidak pernah men. Ada kalanya perempuan seumur hidup tidak men. Contoh Sayyidatuna Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah dipanggil dengan sebutan Az-Zahra, Fatimatuz Zahra. Apa itu Zahra? Tidak pernah men seumur-umur. Begitu. Zahra itu diantara maknanya tidak pernah men seumur hidup. Enggak men. Orang enggak men punya anak enggak? Enggak. Itu Hasan Hussein. Orang yang enggak men tuh punya anak enggak? Bisa aja, wong Allah mau kuasa. Tandanya ada Hasan, ada Hussein radhiyallahu anhu. Itu anaknya. Gitu. Orang yang men aja bisa aja nggak punya anak, men mulu, tapi nggak punya anak. Ada nggak? Ada. Jadi yang men nggak punya anak ada, yang nggak men punya anak ada. Allah mau kuasa, nggak men. Apa hikmahnya dengan nggak men? Siti Fatimah kaya laki, enggak ninggalin ibadah. Enggak kayak perempuan kita. Enggak tahu nih ibu kita nih, enggak tahu. Perempuan kita kalau men yes gitu, enggak sholat yes begitu. Justru kekurangan, enggak boleh ibadah begitu. Yes, ini enggak, sedih. Maka kalau perempuan menopause berhenti mennya, alhamdulillah, selamatan. Kalau orang daerah kami temukan itu beberapa ibu-ibu di daerah nih, tapi di Jakarta kami nggak temuin. Ketika nggak men, alhamdulillah, saya bisa puasa sebulan, bisa ibadah nggak tinggal, gira. Kalau di Jakarta stres dengan mbak men, begitu, beda. Ini kan berbicara tentang ilmu, men.
itu berbicara paling cepat masa perempuan bisa men. Dengan men balik dari sisi haid dari umur 15. Jadi belum 15 men, pastikan balik kalau umurnya 9 tahun. Kemudian mens ada masanya, berapa paling cepat, berapa paling lama, berapa umumnya. Saudara sekalian yang mulia, paling cepat perempuan itu paling cepat ini masa tadi men tuh ya, umur men paling cepat umur men berapa? 9 tahun. Umumnya orang bisa men di usia 18, 17, 18 sampai 20. Kurang lebih di usia 20 itu baru keluar men. Umum gitu, umum begitu. Keseringan paling lamanya 60 tahun. Biasanya udah menopause kalau udah 60 tahun begitu. Nah, sekarang ngomongin masa. Jadi paling cepatnya masa orang itu men yaitu sehari semalam. Apa itu sehari semalam? Yakni 24 jam. Yakni 24 jam. Kalau ada perempuan biasanya yang kayak begini, kalau terus menerus mennya terus saja netes dia, itu paling cepat perempuan tuh bisa men, paling cepat bersihnya di masa 24 jam. Biasanya yang kalau 24 jam ini darahnya nyambung. Kalaulah dia naruh kapas ditempelin di vagina, kapasnya basah, ada warnanya. Itu paling cepat perempuan bisa men di waktunya 24 jam. Paling lamanya masa perempuan men adalah 15 hari. Jadi 24 jam kali 15 begitu. Biasanya darahnya tidak ngocor terus. Kalau 15 hari darahnya enggak netes terus. Kalau netes terus 15 hari mati dia, pendarahan. Cara begitu Bu ya, begitu cara keluar. Entar ada lama keluar lagi, berasa dia. Biasanya kalau men itu pegel dia di pinggang, begini-begini. Kalau mau datang bulan tuh begitu. Waktu saya men gitu. Udah di kitabnya begitu dah. Enggak apa Ustaz. Benar enggak Bu? Tuh iya tuh kata ibu enggak kita juga gitu. Men tuh sakit. Uring-uringan kalau udah momen, apalagi lakinya telat bagi duit. Tuh uring-uringan. Iya. Itu begitu. Jadi paling lamanya 15 hari. Itu harus ditotal tuh perempuan. Ini rada repot. 15 hari total jumlah darahnya 24 jam. 15 hari. Ini yang paling puyeng di perempuan ini sebetulnya. Jadi harus ditotal dia. Ini 15 hari kita men.
dijumlah. Hari ini keluar darah sekian jam, hari ini keluar darah sekian jam, hari ini keluar darah sekian jam, hari ini keluar darah, total tuh dari 15 hari. Ternyata cuman darah tuh keluar hanya 15 jam, bukan men. Ente istihadah, kodoin sholat yang kemarin. Ini puyangnya perempuan. Harus ngaji bab men nih, benar-benar harus ngaji, ajarin benar-benar. Paling lama 15 hari. Kata Imam Syafi'i, saya melihat perempuan paling lama men 15 hari. Ini penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Paling lama 15 hari. Umumnya perempuan itu men, umumnya standar lah 6 hari atau 7 hari dengan total jumlah darah 24 jam. Tuh, bila mana perempuan keluar darah lewat dari 15 hari masih keluar darah juga, pastikan darah penyakit. Artinya wajib sholat, wajib puasa, lakinya boleh tidur sama dia, tapi banjir udah biasa, tinggalnya aja di daerah banjir, gak apa-apa, boleh. Kalau udah 15 hari masih keluar darah juga, tuh namanya darah penyakit, disebut istihadah namanya, saudara. Istihadah namanya. Atau kurang dari sehari semalam, cerut darah, ya cuman dihitung enggak ada 24 jam, enggak, kurang dari minimalnya 24 jam, maksimalnya 15 hari. Bila kurang dari 24 jam, yang di angka minimal dia penyakit, lewat dari 15 hari penyakit. Perempuan seminggu biasanya men. Adakah orang laki-laki yang men? Ya ada. Sebab men itu sebulan sekali. Begitu, bersihnya seminggu. Ada orang dapat duit sebulan sekali, seminggu bersih. Men ya? Men berarti men itu seminggu udah bersih, buat dari tukang sayur. Anda lagi listrik di apa ya begitu dah. Nih kayak men juga ya, kayak men tapi enggak men dia, tapi kayak men dia. Perbedaan antara men dan nifas sebetulnya sama. Ketika perempuan tuh men sama nifas, secara hukum larangan sholat segala macam itu sama. Cuma ada perbedaan dalam beberapa hal antara nifas dan menstruasi, ada beda. Mana bedanya? Men satu terhitung balik, manakala dia men maka dia balik, itu satu. Dua, iddah, ketika dicerai oleh lakinya masih men, 3 kali sucian. Kalau udah 3 kali sucian udah boleh nikah lagi sama orang lain, masa iddahnya habis. Ngitungnya di sini. Ini di antara perbedaan antara men dan nifas, saudara, dan nifas. Di sini dijelaskan wa mazada 'alaiha fa inna qasaddamu an aqallil muddati
au zada ala aksariha fahuwa damu fasad. Bila kurang darah dari masa minimal men sehari semalam, maka darah penyakit. Atau lebih darah dari maksimalnya men 15 hari, sampai 16 hari masih keluar darah, 17 hari masih keluar darah, orang sebut mennya tidak teratur. Itu bukan men, namanya istihadah, darah penyakit. Anda wajib sholat dengan cara, kalau kemudian nih ada perempuan-perempuan yang istihadah, cara sholatnya begini. Cara sholatnya, kalau istihadah artinya men lewat dari 15 hari, 16 gitu, itu istihadah. Pertama datang adzan dohor, biar gampang dohor dah. Enggak boleh wudu sebelum dohor, enggak boleh, enggak sah dia. Wudunya masuk waktu dulu. Adzan dohor, masuk kamar kecil, udah masuk waktu dohor umpamanya, masuk kamar kecil, bersihin bercak-bercak darah dari vaginanya, udah bersih, lalu ditutup pakai softtek. Terserah mau ekstra panjang, anti bocor, anti kerut, silakan saja. Begitu. Yang penting pakai softtek. Berapa? 7 ke kalau pengen tebel. Yang penting tutup pakai softtek. Udah tutup rapat, langsung wudu. Udah wudu, nggak boleh ngobrol, nonton TV nggak boleh, nggak boleh, dilarang dia. Langsung sholat. Ketika sholat ada yang netes, nggak apa-apa, sholatnya sah. Begitu caranya. Ntar asar, masuk asar, begitu lagi. Masuk kamar kecil, bersihin bercak, tutup pakai softtek, wudu, sholat. Maghrib begitu lagi. Waduh boros ini, tambahin dananya, tambahin. Malah pandemi masih ada pengurangan, tambahin bab ini, tambahin. Buat nutup. Begitu dalam 5 waktunya. Dia sholatnya kayak begitu. Untuk sholat. Bagi orang yang istihadah, ini perempuan ini kudu ngaji pada bagian ini nih. Sian masalahnya kalau sampai dia nggak ngaji, jadi kendala. Inilah menstruasi namanya, saudara. Adapun warna darahnya beda-beda. Ada yang merah, ada yang hitam, tergantung fisik perempuan. Ada yang encer, ada yang kental. Ini berbicara fisik, enggak sama darah men, tergantung kuat dan tidaknya. Kalau lagi men, jangan ditidurin. Kalau tidur dia bininya lagi men, bayar kafarat. Dalam madzhab Syafi'i sunat, dalam madzhab Malik wajib. Wajib bayar denda supaya anaknya tidak idiot. Kalau lagi men, kalau lagi men tidur, dia kata belum, kok rada banjir. Ya sebetulnya si men bang, lu mau bohong sama laki, jangan, cabut buru-buru. Kalau begitu, jangan agak cabut. Men, cuman dia lagi banjir-banjirnya. Kalau lagi banjir-banjirnya, denda kafaratnya kudu sedekah 1 dinar. Kalau lagi banjir masih deras, kalau udah mau mampet 1/2 dinar. Ini banyak perempuan yang gak kerjain ini. Orang nih laki nih. Kalau begitu, kalau men masih deras 1 dinar. 1 dinar tuh 4 gram emas. 1 gram 900.000. 900 kali 4 2.700.000. Dibawa ke Cianjur dapat kayaknya. Ini Bang Awi ini tahu dia. Aduh Bang Wari deh. Begitu. Yang nemenin kayaknya. Begitu. Loh iya. 2.700.000 sedekah kasih. Enggak usah ngomong. Nyai, ini sedekah. Apaan? Diem aja, udah duit buat nyai. Jangan nyai begini, saya bini lagi men. Gitu. Ini bakal viral makalnya.
Kalau didongengin, udah yang penting mau ente sodako. Madzhab Malik wajib tuh. Tapi kalau udah menjelang mampet atau udah mampet belum mandi, ini ngakalin dia. Udah mampet belum mandi, udah biar sekalian mandinya 2 in 1. Ini nggak boleh. Yang kayak begini, sedekahnya setengah dinar. Setengah dinar tuh berapa? Ya 2 gram. 900 kali 2, 1.800.000. Dapat handphone Oppo. Ya Allah, ya Karim, aduh ampun dah. Begitu. Jangan tuh yang kaya-kaya begitu. Ini kudu tahu dia. Jangan enggak. Segini aja dah ngaji tentang men. Besok nipas saya bedahnya besok aja. Apa itu nipas, apa istihadah, apa itu hamil, supaya kita mengetahui betul aturan-aturan agama ini dengan benar. Wallahu alam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu alam. Yang fardu ya. Fardu aja. Dia besar. Pokoknya enggak, sebetulnya yang sunat juga boleh. Yang penting catatan ngerjainnya sudah masuk waktu duha gitu. Kalau belum tengah 7 belum boleh dia. Begitu. Untuk wudunya. Pokoknya masuk waktu. Kalau dia mau nyolatin laki-laki pengen ikut sholat gitu jenazah, dia istihadah. Termasuk sama orang beser, hukumnya sama. Maka sesudah dimandiin. Kalau belum dimandiin dia wudu, nggak boleh. Namanya waktunya belum masuk. Catatannya dia baru boleh wudu kalau waktunya udah masuk. Itu catatan pertama. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya akhlak lebih utama dari ilmu, maknanya orang kalau mau berakhlak kudu punya ilmu. Bagaimana dia mau berakhlak wong ilmunya aja kagak ada? Itu banyak kalimat al-adab aula minal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Apa maknanya? Maknanya kalau pengen beradab kudu punya ilmu. Begitu. Itu orang punya ilmu aja nggak beradab, apalagi yang nggak punya ilmu. Begitu. Dari mana dia adabnya? Begitu adabnya. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Adab itu, kalimat itu berbicara daripada terkait dengan setan, iblis. Iblis punya ilmu, tapi dia nggak ada adab. Nggak ada adab, disuruh sujud sama Nabi Adam tidak mau. Begitu. Kenapa nggak ada adab? Ilmu pada bagian ini dia tidak ada. Dia pikir ngapain gue sujud sama Adam, padahal yang nyuruh Allah. Itu sama dengan nentang Allah. Yang jadi kafirnya karena membangkangnya, sombongnya, bukan karena dia tidak sujudnya. Kalau ada muslim nggak sholat tapi yakin sholat itu wajib, nggak keluar dari Islam dia, nggak keluar dari Islam. Kalau yakin wajib, kalau udah sombong kagak wajib sama gua, begitu baru dia bisa keluar dari Islam. Jadi adab itu lebih utama, dan orang menuntut ilmu itu harus ada adab. Tanpa adab ilmu kurang berhasil. Tanpa adab, banyak orang yang menuntut ilmu tapi tidak sampai pada tujuan, tidak ada buah. Sampai ada yang sampai tujuan, buah, jadi pintar, tapi tidak manfaat ilmunya karena tidak ada adab-adab terkait ilmu. Kurang adab, begitu. Maka adab itu lebih utama daripada ilmu. Ini kayak ngaji, kalau mau pakai adab kudu punya wudu, kudu bawa pulpen, bawa buku. Itu namanya hormat sama ilmu. Begitu, karena kuping kita ini kurang untuk merekamnya. Kalau pulang bisa lupa lagi, 3 hari lupa lagi.
Berapa banyak orang yang kalau karena kita guru ngaji, kalau bukan guru ngaji ngomel-ngomel, kalau udah Idul Adha minta ngaji kurban, ntar lagi mau puasa minta ngaji puasa. Ini namanya orang nggak paham. Kalau dia dicatat nggak bakalan, uang udah. Dan hukumnya begitu lagi. Islam tuh begitu. Islam. Kalau dia pakai adab sama ilmu, dia ngaji dicatat, dia diamalin pelan-pelan, kudunya udah banyak dan udah benar. Maka orang ngaji itu ada yang nggak dapat banyak, ada yang ngaji hanya pelarian, ada yang ngaji pelarian daripada di rumah pegel sama bini mendingan ngaji, hanya begitu, bukan tulus gitu. Jadi macam-macam, dia harus tulus. Maka adab itu adalah lebih utama. Maka sebelum menuntut ilmu ada adab. Ya, adab itu bagian daripada ilmu. Karena adab masuk pada kategori ihsan. Ihsan. Begitu. Dan ihsan itu sesudah iman, Islam, baru ada namanya ihsan. Maka adab itu penting. Adab itu penting. Maka dulu ada raja namanya Harun ar-Rasyid radhiyallahu ta'ala an, raja dinasti Abbasiyah, raja ke-6 dalam kerajaan Abbasiyah. Anaknya dipondokin sama Kiai Asmu'i, Syekh Asmu'i, anaknya dipondokin. Waktu Kiai Asmu'i wudu ditengok sama bapaknya, sama Raja Harun gitu, Raja Harun. Waktu ditengok oleh raja, anaknya lagi bantuin gurunya nyiramin air wudu pakai gayung. Orang dulu kan pakai sumur timba. Anaknya cuma nyiramin, gurunya ngusapin kakinya lagi begitu. Itu raja marah. Bukan kayak kita marah, kurang ajar ini kiai, anak saya disuruh mondok, ngapa disuruh kerja begitu. Enggak, bukan begitu. Raja Harun marah, yai, Anda ini bagaimana? Kenapa Anda enggak ajarin adab sama anak saya? Kenapa disuruh nyiramin? Jangan kiai, tangan kanan suruh, tangan kiri suruh nyiramin, tangan kanannya suruh ngusapin kakinya kiai. Ini adabnya belum benar ini anak saya, cuman nyiramin doang, belum benar, belum dia baru nyiram doang. Kalau pengen benar adabnya, kata orang tua wali murid Raja Nasim, tangan kirinya nyiramin, tangan kanannya ngusapin kaki guru, baru benar. Ambil begitu tuh Islam. Namanya adab, namanya adab. Dan adab tuh besar, adab, dan ini harus latihan. Itu begitu, harus ada adab. Kalau nggak ada adab susah begitu. Ada orang nggak ada adab, ngaji dia sama kiai, kiainya diomongin mulu, dia nggak ngerti adab. Ngomongin orang biasa aja dosa, apalagi ngomongin ulama no comment gitu. Namanya nggak ada adab. Maka adab itu adalah hal yang paling penting begitu. Dan orang harus ada adab sama Allah, sama Rasul, sama sesama. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.